Ya seperti halnya kita dulu, Pak. Ketika masih berhutang riba, usahanya jek lancar, ngangsore jek lancar, kira-kira kalau dinasihati bisa ndak? Bisa. Ndak bisa, iya betul. Ora iso. Karena mesti merengkel. Padune iri ya. Ya kan? Padune pasti iri, padune ora mampu. Ya kan? Iya, sulit akhirnya dinasihati. Jadi orang dia hanya bisa taat kepada yang bisa memberi, kepada yang bisa menguntungkan. Dia hanya mau ikut kepada orang yang bisa menguntungkan dirinya saja. Terus yang ketiga adalah enggan menjalankan perintah Allah. Ya ini tidak di bidang, ya tentunya sholat aja masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Yang keempat adalah aktivitasnya mengundang kebencian dan kemurkaan Allah. Apa aktivitasnya kira-kira yang bisa mengundang kebencian Allah? Sing sederhana saja. Apa kira-kira contohnya? Mabuk itu hal yang cukup berat sebenarnya, termasuk. Nah orang yang nggak sadar itu, yang tadi disebut adalah perokok. Nah itu nggak sadar bahwa ternyata aktivitasnya merokok itu adalah dibenci oleh Allah sebenarnya. Kenapa kok dibenci? Karena secara tidak langsung perokok itu sebenarnya kan sedang menyakiti dirinya sendiri. Setuju nggak kira-kira? Ya harus setuju. Karena pabrik rokoknya saja menyatakan seperti itu. Nah bagaimana kita bisa menentang? Itu yang memproduksi saja mengatakan seperti itu. Lah kita kok menentang bagaimana caranya? Ya. Wah, nyatanya aku rokok ya rapopo. Lah ini kan sebenarnya bentuk pertentangan. Aku ngerokok ya sehat-sehat wae. Ya kan? Ya bener. Ya memang tidak langsung dihukumi, orang merokok langsung sakit, orang rokok langsung mati. Kalau dihukumi seperti itu, niscaya orang tidak ada yang merokok. Dan yang penting adalah tidak ada nilai ujiannya. Ya. Nah, maka diuji seperti itu. Ketika jenengan melakukan hal-hal kemaksiatan atau hal yang merugikan, tapi itu seakan-akan tidak berdampak kepada diri kita, seakan-akan itu tidak apa-apa. Ya seperti halnya kita dulu, Pak. Ketika masih berhutang riba, usahanya jek lancar, ngangsore jek lancar, kira-kira kalau dinasihati bisa ndak? Bisa. Ndak bisa, iya betul. Ora iso. Karena mesti merengkel. Padune iri ya. Ya kan? Padune pasti iri, padune ora mampu. Ya kan? Iya, sulit akhirnya dinasihati. Nah, itu ya ciri-ciri hati yang mati. Nah, sekarang yang keempat adalah hati yang sakit. Oh ya, ketiga. Ini kan kondisi hati itu ada tiga ini. Hati yang sakit. Nah, jenengan dari catatan itu nanti sebenarnya bisa menentukan kondisi hati saya itu bagaimana toh? Nggih sehat, mati atau sakit. Nah, hati yang sakit adalah hati yang masih hidup tetapi mengandung penyakit. Nah dia, maka kondisi hati itu adalah dia mendapatkan dua ilham, yaitu adalah ilham takwa yang baik dan yang kedua adalah ilham fajir atau buruk. Takwa artinya masih ada iman di dalam hatinya, masih ada cinta kepada Allah, dan masih ada rasa ikhlas di hati itu. Nah yang kedua adalah ilham fajir. Ilham fajir adalah masih ada rasa hasadnya, masih ada rasa ujub, masih ada syahwatnya. Nah sekarang tinggal ditentukan
Ya, tinggal mana yang lebih dominan yang ada pada diri kita atau pada hati kita. Ilham takwanya itu tadi atau ilham fajir. Ya. Contoh, apa ya yang paling mudah? Ya sholat deh. Sholat. Ya. Sholat mungkin saya contohkan mulai ke sholat-sholat yang sunnah. Ya. Nah, ya meskipun sunnah, ya, tapi kan hati ini seharusnya kan juga dilatih. Karena sejatinya pahala-pahala sunnah, sholat sunnah itu kan nanti digunakan untuk bahasanya nembel kekurangan sholat-sholat fardu kita. Oke, jadi ketika hisab pertama ditentukan, ditanyakan tentang sholatnya, bagaimana sholatnya, oke, sholat wajibnya, maka ketika itu malaikat mengumumkan bahwa sholat wajibnya katakanlah belum sempurna, oke, masih kurang khusyuk. Ya. Maka Allah akan tanyakan, ada enggak sholat sunnahnya? Sholat sunnahnya ada enggak? Kalau ada, jadikanlah pelengkap, jadikanlah penyempurna dari sholat wajibnya. Ya. Aman. Hah? Aman ya. Ya insya Allah. Maka semangat kita, ya, untuk sholat sunnah itu sebenarnya dengan harapan, kan kita itu sholat wajib tidak tahu Pak, apakah sholat kita itu diterima, ya? Karena kalau mau ditanya, ada enggak dalam sholat wajib kita yang bisa 100% khusyuk? Belum. Ya? Hampir enggak ada. Ya betul. Ada aja kita itu kepikiran yang lain-lain itu pasti ada. Ya betul. Iya. Justru kalau sholat itu malah ingat-ingat yang lainnya. Hal-hal yang tersembunyi, yang nggak ketemu itu akhirnya, yang mau hilang itu ketemu akhirnya dalam sholat. Ya. Nah, maka di sini ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah, itu bersemangat enggak? Ya. Kalau kita ketika bersemangat, berarti kita lebih condong mengikuti ilham yang takwa, yang baik itu tadi. Ya. Nah, kalau kita condong bermalas-malesan, nah bisa jadi ilham yang fajir, yang buruk itulah yang sering kita, yang masih kita ikuti.